wa kulli mujahidi lillahi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Akhlak adalah yang membedakan manusia dengan hewan. Akhlak, ya. Nah, tadi kan yang membedakan antara Islam dan bukan Islam adalah rukun Islam, rukun iman tadi ya. Nah, terus kalau akhlak nih adalah hal yang membedakan kita dengan hewan. Ayo jangan pukul-pukulan. Siapa yang ngebedain kita dengan siapa? Hewan. Hewan tuh kan banyak ya. Babi termasuk apa enggak? Nah, termasuk. Jadi kalau kita pengen beda dengan babi, kita harus berakhlak. Anjing termasuk hewan. Ini saya nggak ada niatan jelek kotor-kotor ya, kan emang kenyataannya kan anjing tuh hewan kan. Kita mau sama apa enggak sama anjing? Maka kita harus berakhlak dan semacamnya. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq, yang berarti tingkah laku. Tingkah laku. Khuluq artinya tingkah laku. Tingkah laku atau khuluq ada 3. Osis kalau 10 menit lagi mau istirahat jam 2 kan ya, kasih tahu ya, Pak, maaf 10 menit lagi gitu ya. Khuluq artinya tingkah laku. Khuluq ada 3. 1, tabiat, yaitu sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki atau tanpa kemauan atau tanpa diupayakan. Tuh tabiat artinya. Jadi memang udah ada tuh dari dulunya. Ya, dari dulunya udah apa ya contohnya? Siapa yang bisa kasih contoh nah? Tabiat itu kan sifat yang terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki. Jadi udah ada dari dulunya tuh. Apa ya contohnya ya? Nantilah ya. Nah, di akhir lah insyaallah ya. 2, adat. Nah, ini kita sangat kental ya. Di sekitar kita ada istilah adat. Di Gerobok ada adat. Di Kampung Bambu ada adat. Di Dasana ada adat. Di Bonang ada adat. Di Duku Pinang, di Babakan ada adat ya. Nah, apa sih adat? Sifat dalam diri manusia yang diupayakan melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan. Tuh, adat. Sifat dalam diri manusia yang diupayakan melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan. Tuh namanya adat. Jadi dia tuh dibuat. 3, watak. 3, watak, W-A-T-A-K. Jangkauannya meliputi hal yang menjadi tabiat dalam hal yang diupayakan sehingga menjadi adat kebiasaan. Saya ulangi ya. Jangkauannya meliputi hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan sehingga menjadi adat kebiasaan. Nih wataknya begini nih orangnya nih. Zalpa wataknya begitu ya. Nah, Putri, Sabrina, Ocha wataknya begitu. Ardila begitu. Pipit begitu. Rizka begitu ya. Watak.
Dalam bahasa Yunani, nah nih ada bahasa Yunani nih ya, biar kalian go internasional. Akhlak adalah etikos atau etos, ya. Akhlak adalah etikos, ETHICOS, etikos atau etos adalah adab, kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan, ya. Jadi akhlak juga bisa disebut etika, ya. 9, ya. Terima kasih. Jadi akhlak itu bisa disebut dengan etika. Oke. Tadi apa bahasa Yunaninya? Etos atau etikos. Wih, keren kan MTS Abisena tahu bahasa Yunani ya. Selain bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Jawa, tahu bahasa Yunani. Etikos atau etos. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, ikuti bersama-sama, yang haid nggak usah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala hulkin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Berbudi pekerti yang luhur, ya. Terus dalam hadis riwayat Tirmizi tentang budi pekerti, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang sempurna budi pekertinya, ya. Atau dalam yang lainnya, khairun nas anfa'uhum linnas, khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Jadi saya waktu di pesantren ya, ada kalimat bagus banget, khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang baik budi pekertinya dan yang bermanfaat untuk manusia lain. Ya, nah, tuh. Mau jadi sebaik-baiknya manusia? Ya, maka harus baik akhlaknya dan harus bisa memberikan kemanfaatan. Sulaiman bisa main gitar, ya, dia menghibur orang, hibur temannya lagi galau, ya. Nah, bermanfaat, benar. Yang penting baik, lagunya yang bagus, ya. Si Alvin lagi galau, Sul, gitaran yuk, kita nyanyi, kita coba sholawatan pakai gitar, ya. Nah, itu kan menghibur, bermanfaat. Jangan nyanyi lagu-lagu yang tidak benar tuh, yang lagi viral tuh, nauzubillah min zalik, lagunya jorok banget tuh, ya. Nah, kalian tahu sendirilah, ya. Bumbu dapur lah, ya, yang ada di bumbu dapur lah, itu nauzubillah min zalik itu, ya. Saya tuh doa mudah-mudahan anak MTS gak ada yang kayak gitu-gitu, ya. Amin ya rabbal. Ya, terus juga nih guru-guru nih ngelihat pakaian kalian sekarang itu pada, ini kok ganteng-ganteng banget, ini kok cantik-cantik banget. Terus ya Allah, mudah-mudahan nih di Bonang, di sekitar Bonang nih pakaiannya begini semua. Gak ada yang ngumbar-ngumbar rambut, gak ada yang ngumbar-ngumbar badan, ditutup semua, auratnya ditutup. Ini cantik-cantik begini, bener deh, ya. Ngapain saya bohong, nah? Ini ngelihat laki-laki kasep-kasep jasa aja laki-laki, ya. Yang perempuan anggun-anggun banget gitu, yang perempuan cantik-cantik, ya. Ya, mudah-mudahan dari pesantren Ramadan ini dapat hidayah kita semua, ya. Jadi belajar menutup aurat, ya. Yang suka jogging kayak Alvin, ya, alhamdulillah saya melihat Alvin pakai celana panjang, tuh, ya. Pernah tuh. Yang perempuan alhamdulillah juga tuh, ya. Nah, banyak yang pakai kerudung, pakai menutup aurat. Oke. Sekarang
ruang lingkup pendidikan akhlak. Ruang lingkup pendidikan akhlak. Ruang lingkup pendidikan akhlak. Ruang lingkup pendidikan akhlak. 1. Akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Umar Baradja dalam kitab Akhlak Lil Banin pada jilid 1 bagian 5 tentang Allah, beliau menjelaskan bahwa wajib bagi manusia untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia ke dunia dengan sempurna dan memberikan kepada manusia nikmat-nikmat yang luar biasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78 ya. Nah, berarti tadi yang saya katakan dasarnya ada ya. Syekh Umar Baradja juga mengatakan sedemikian. Manusia ini diberikan nikmat-nikmat yang luar biasa. Satu nikmat aja kan udah alhamdulillah. Ini nikmat-nikmat yang luar biasa. Makanya jangan sesekali bikin Allah marah. Jangan sesekali bikin Allah marah. Ya. Jangan ya. Bil khusus nih puasa nih ya. Puasa di bulan Ramadan ini selain, ayo dengarkan semua, Cynthia, jangan keplak-keplak pala orang. Sin. Ya. Nikmat-nikmat tadi ya. Jangan bikin Allah marah, apalagi bulan puasa. Selain pahala dilipat gandakan, dengarkan nih nah. Di bulan puasa ini dosa juga dilipat gandakan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, jadi jangan dikira yang tidak puasa secara sengaja dia enak, enggak. Justru dosanya lipat ganda. Maka bersyukurlah nih orang yang dapat berpuasa ya. Pahalanya dilipat gandakan, tapi rugi orang yang tidak berpuasa, dosanya dilipat ganda. Jangan sekali-kali ngeremehin dosa nah. Serem. Hukumannya apa ya? Nggak ada kayak di hukuman di dunia itu, nggak ada ya. Apa yang kalian tahu di neraka siksaannya kayak apa? Siapa yang tahu? Salah satunya kan berdiriin di atas batu sampai meleleh kan ke atas kan. Sakitnya kayak apa tuh nah? Ya. Terus apa tuh, ada yang nyiletnya apa tuh? Motong-motong lidah dan semacamnya itu kan. Waduh, sakitnya kayak apa ya nak ya? Makanya nah, jangan bikin Allah marah ya. Kalau Allah kasih kesempatan beribadah. Kalau Allah kasih kesempatan bertobat. Jangan ngeremehin, tenang aja, Allah Maha Pengampun, jangan. Tuh, 2. Akhlak terhadap Rasulullah. Kan yang pertama kan kepada Allah. Intinya adalah mentaati perintah Allah. Ya, yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi ya. Jadi Nabi Muhammad ini diutus untuk menyempurnakan akhlak ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Juga di dalam surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ada yang tahu alhamdulillah. Hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Wa zakarallaha katsira. Ya. Jadi contohnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad minum, bagaimana Nabi Muhammad berteman, bagaimana Nabi Muhammad ketika menjadi suami, bagaimana Nabi Muhammad ketika menjadi raja, menjadi pemimpin. Ya, itu semua ada dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, oke? Contoh. Nanti kalau sempat dicontohin lah ya, karena ini habis ini kita bakal salam-salaman ya. Terus yang ketiga. Yang ketiga, akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap sesama manusia. Adab terhadap sesama manusia. Adab terhadap sesama manusia dibagi lagi menjadi 9. 1. Akhlak terhadap orang tua. Yang pertama, akhlak terhadap orang tua. Adab terhadap orang tua. Orang tua kita nih yang kalian sering dengarkan kalimat cinta itu buta. Benar nggak? Benar nggak? Laki-laki sering dengar kalimat cinta itu buta. Tapi tahu nggak maknanya kayak apa, nah? Tahu nggak maknanya kayak apa? Nggak tahu kan? Nah, maknanya gini. Orang tua kita sudah sangat mencintai kita ketika kita masih di dalam perut, yang nggak tahu wajahnya kayak apa, yang belum tahu matanya kayak apa, yang belum tahu hidungnya kayak apa, tapi orang tua kita sudah sangat mencintai kita. Itulah makna cinta buta yang sebenarnya. Jadi cinta buta nih sudah dilakukan oleh orang tua kita. Nggak tahu nih waktu di kandungan si Messi, waktu ibunya di kandungan ngandung Messi, nggak tahu Messi mukanya seperti itu, matanya, tapi orang tuanya Messi sudah sangat mencintainya, ya. Itulah cinta buta, ya. Nah, terus ibu ya, ibu di sini pasti semua mengandung ya. Nah, kalian juga perempuan bakal mengandung nih, bakal ngerasain apa yang ibu kalian rasain. Hamil, ngurusin anak. Laki-laki juga bakal ngerasain apa yang bapak kalian rasakan. Oke, ke ibu dulu nih, calon-calon ibu ya. Hamil, kemarin ada ya salah satu MTS ya, saya kasih contoh dikit ya. Gambaran kalau dia hamil. Nah, jadi dia ngerasain tuh ya. Tujuannya adalah biar lebih menghormati orang tua. Ya enggak ada apa, cuma saya kasih contoh aja. Dia bukan nggak bikin masalah, enggak. Nih, saya kasih contoh nih. Nah, jadi beruntung tuh dia tuh dapat contoh tuh, ya. Nah, dapat contoh. Bukan karena hukuman, bukan. Bukan karena hukuman, bukan karena dia ada masalah, bukan. Tapi memang saya benar-benar pengen ngasih dia contoh tuh. Ya, mudah-mudahan jadi ibu yang solehah kan nantinya kan. Nah. Perempuan nantinya kalian bakal ngandung anak, ngandung bayi ya. Selama berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Saya rinciin tuh kemarin teman kalian ya. Saya rinciin 9 bulan 10 hari itu berapa detik, berapa menit, berapa jam. Itu saya rinciin. Terus beratnya kayak apa juga saya kasih contoh ya. Kalian tahu kan bayi beratnya kayak apa? Itu kalian bawa di perut kalian 24 jam nonstop. Kan nggak bisa kan perut kalian apa namanya, bongkar pasang. Nggak bisa kan? Perempuan perutnya ada obeng, lagi hamil dibongkar, ditaruh dulu bayinya. Kan nggak bisa kan? Nah, nggak bisa perut kalian bongkar pasang, kan nggak bisa. Atau bayinya diinstal lewat Play Store, kan nggak bisa.
Lahirnya di download kan nggak ada, nak ya. Ya Allah, ya. Beratnya bayi di bawah 24 jam. Tidur di bawah, masak di bawah, mandi di bawah, nyetrika di bawah terus tuh perempuan. Ya. Setelah 9 10 hari, 9 bulan 10 hari kan mau melahirkan tuh ya. Enggak mudah ngelahirinnya. Enggak mudah. Taruhannya nih perempuan, Nina Nian ya, kalian bakal ngerasain nih. Taruhannya bukan taruhan sih ya, resikonya satu, alhamdulillah dua-duanya bisa selamat. Alhamdulillah dua-duanya bisa selamat. Kedua, resiko yang kedua, bayinya meninggal, ibunya selamat. Resiko ketiga, ibunya meninggal, bayinya selamat. Itu resiko yang akan kalian hadapi. Kemarin viral kan ya, melahirkan dua-duanya meninggal. Oke? Nah, tuh perempuan, itu fitrahnya kalian, tapi pahalanya besar banget. Oke? Pahalanya besar banget. Fitrahnya kalian. Laki-laki nak, kalian akan merasakan seperti bapak kalian, ya. Kalian bakal ngerasain, bakal ada pikiran aku nggak akan mau makan kalau istri dan anakku belum makan. Tuh, itu suami yang sebenarnya tuh, ya. Aku nggak mau tidur kalau kalau istri dan anakku belum pada tidur. Kepikiran nyari duit, ya. Kan ada bahasa tuh ya, apa tuh ya? Kecil, laki-laki kecil diomelin ibu, ya. Besar diomelin guru, kerja diomelin bos, meninggal diomelin malaikat, ya. Ya, tadi istilahnya ya, kecil diomelin orang tua, sekolah diomelin guru, ya. Besar diomelin atasan, mati diomelin malaikat, diomelin Allah. Itu laki-laki, nah, ya. Sebelum istri dan anak kalian, itu kalian tuh yang paling lama diperhitungkannya, ya. Alvin istrinya udah diajarin ngaji apa belum? Udah dicariin nafkah apa belum? Ya. Anaknya disekolahin enggak? Tanggung jawab tuh, Pin. Ya, tanggung jawab. Ya. Istrinya dikasih make up apa enggak, ya. Istrinya dandan apa enggak, ya. Terus setelah menikah sama si A, dia makin cantik apa enggak, ya. Keurus apa enggak, itu bakal ditanya tuh laki-laki, ya. Laki-laki jangan cuman pengen nikahnya aja ya, laki-laki ya, kerja kalian. Makanya sekolah yang bener, sekolah yang benar tuh, ya. Itulah kenapa kita harus beradab sama orang tua. Yang selanjutnya yang kedua, akhlak terhadap saudara. Nih, kita kalau punya kakak, punya adik, punya teman, kita juga harus berakhlak. Kalau ngomong sama yang lebih tua harus dengan sopan santun. Kalau sama yang lebih muda harus penuh kasih sayang. Kalau ngomong sama yang seumuran, ya, harus penuh dengan rasa bergaul yang benar. Tuh caranya tuh ya. Kalau ke orang tua harus penuh dengan rasa hormat, yang lebih tua, yang lebih muda harus dengan penuh kasih sayang. Ke yang seumuran harus dengan penuh pergaulan. Oke? Wah, udah dikasih kode ya. Mudah-mudahan nih akhlak terhadap kerabat, akhlak terhadap teman, terhadap pelayan, tetangga, terhadap guru, ya, itu bisa dikasih di waktu yang selanjutnya. Oke?